Ya, ini menjadi perbincangan jalan panjang pengesahan RUU perampasan aset. Kita akan langsung bergabung dengan dua narasumber yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sudah ada Bang Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Padang. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, Bang. Salam pagi. Nah, ini jalan panjang sebutannya tadi ya, di judul kita ya, Bang ya. Kenapa seperti itu? Rasanya masyarakat bertanya-tanya, ini sudah cukup lama, sudah masuk ke dalam DPR, bahkan kabarnya Pak Mahfud sempat menyatakan tiba-tiba dikeluarkan dari daftar prolegnas ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas. Kenapa selama ini sih Bang, dari tahun 2000-an sampai dengan saat ini juga belum disahkan undang-undang atau RUU perampasan aset ini? Pertama, saya nggak dibalik ya, Badan Legislasi. Yang kedua, apa yang dituangkan oleh DPR di dalam prolegnas itu adalah seluruh undang-undang itu kesepakatan pemerintah dan DPR. Nah, kalau seandainya ada usul-usulan pemerintah, ya di situ disepakati. Bahwa kemudian sudah masuk prolegnas, cuman dia hilang lagi, itu tentu pemerintah dan DPR menganggap mana yang lebih prioritas. Atau undang-undang yang sedang dibuat itu tidak bisa selesai sesuai dengan waktunya. Karena seringkali di DPR itu undang-undang diperpanjang pengerjaannya. Saya kira itu yang ini. Yang ketiga, sepanjang pengetahuan saya soal perampasan aset ini, RUU perampasan aset ini, dari kawan-kawan di Balik, kalau nggak salah akhir tahun kemarin ya, pemerintah mengajukan, tapi itu yang saya belum tahu apakah sudah disepakati bersama pemerintah dengan DPR. Kalau seandainya sudah disepakati, kemudian itu tinggal dikerjakan. Itu mau dikerjakan di Balik atau Pansus atau diserahkan kepada Komisi 3 untuk pengerjaannya, karena menyangkut bidang hukum. Seringkali itu diserahkan kepada Komisi 3. Ya. Itu aja mekanisme yang terjadi. Jadi saya kira tidak ada salah menyalahkan. Prinsipnya kan ini pemerintah 7 bersama pemerintah. Ya. Koalisinya dari 9 fraksi yang ada di DPR. Atau jangan-jangan belum ada restu dari ketua partai, Bang? Seperti yang tadi disampaikan itu. Bang. Demikian nggak sih, Bang? Ya kan memang semua keputusan-keputusan strategis itu bukan ketua umum ya, DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Semua partai kan seperti itu mekanismenya. Terkecuali dianggap oleh ketua fraksi kan, kami anggota fraksi di atas kan ada ketua fraksi. Yang berkomunikasi dengan DPP itu, Dewan Pimpinan Pusat, itu adalah ketua fraksi. Kalau kayak kami ini anggota tidak. Nah, ketua fraksi yang melihat apakah ini perlu dikonsultasikan atau tidak. Jadi bukan izin maksudnya, tapi kan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul itu kan yang saya pahami kan ada 7 fraksi yang bersama-sama pemerintah, dan kan ada forum sekjen, ada juga ruang-ruang mereka sering ketemu di tingkat koalisi pendukung Presiden Jokowi itu, dan itu kan juga bisa dikomunikasikan. DPR ini kan adalah lembaga politik. Yang paling utama adalah lobby. Nah, seandainya lobby yang dilakukan oleh pemerintah terhadap DPR juga bagus, kemudian juga hal-hal yang ingin digolkan oleh pemerintah itu adalah untuk kepentingan masyarakat, kita lihat aja Undang-Undang Cipta Kerja itu selesai. Bang Trimedia, tapi kalau melihat dari rekan-rekan Komisi 3 atau rekan-rekan DPR menganggap ini urgensi nggak sih? Seberapa penting untuk disahkan dari perampasan aset ini, undang-undang? Kalau kita lihat kepentingannya kan penting. Tapi kan juga apakah ini yang harus kita kerjakan duluan? Karena kalau saya lihat ya, ini sudah bulan 4 hari ini. Sementara Pileg itu bulan Februari 2024. Dan ini undang-undang yang harus serius dikerjakan. Karena ini bukan revisi, seperti kami sekarang ada revisi Undang-Undang MK. Ya. Ini kan dari awal. Dari awal. Kalau saya sih, kalaupun mau dikerjakan, tidak terlalu optimis bisa selesai di tahun politik ini ya. Karena
Nanti bulan 7 begitu penetapan DCS itu dan semua incumbent 560 orang dari 9 fraksi ini sudah tahu dia nomor berapa dan MK sudah memutuskan proporsional terbuka apa tertutup. Ini Senayan sebagaimana biasanya udah sepi. Udah fokus pada masing-masing gitu. Udah fokus menjaga konstituennya, menjaga suaranya masing-masing. Jadi kalau disampaikan di tahun politik ini, pengalaman saya yang baru 21 tahun di DPR. Udah senior itu Bang. Bagus sekali ya. Kalau saya sih agak pesimis ya. Oke. Di tahun-tahun politik ini. Baik, saya ke Bang Ferry Bang. Satu, soal pembahasan misalnya sekarang tadi ya, seperti yang disampaikan Bang Trimedia. Tapi yang kedua adalah kenapa menurut Bang Ferry selama ini bahwa RUU pengesahan aset, perampasan aset ini kok nggak gol-gol jadi undang-undang gitu? Karena kalau dilihat undang-undang ini penting ya untuk menindaklanjuti undang-undang tipikor dan undang-undang pencucian uang. Dan salah satu yang paling menakutkan bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah dimiskinkan. Undang-undang perampasan aset bicara itu. Bayangkan tiba-tiba aset-aset yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dikaitkan dengan kejahatan, itu dirampas oleh negara. Nah, tentu ini cukup menakutkan. Kalau dilihat soal kewajiban, ini kewajiban negara, tidak hanya DPR, artinya pemerintah, DPR, dan lain-lain, untuk segera membentuk undang-undang ini berdasarkan tanggung jawab ketika negara meratifikasi Undang-Undang 7/2006 alias meratifikasi konvensi PBB terkait dengan pemberantasan korupsi. Ada di dalam konvensi itu soal Stolen Asset Recovery Initiative atau kurang lebih inisiatif untuk perampasan aset. Nah, ini kerjasamanya internasional sudah dilakukan KPK, tetapi di dalam negeri sendiri tidak ada kemudian undang-undang yang memayungi agar KPK bisa bertindak untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan terutama korupsi. Berarti yang undang-undang tipikor, undang-undang TPU itu belum punya semangat memiskinkan koruptor? Di pasal 7 dan pasal 67 Undang-Undang 8 2010 tentang tindak pidana pencucian uang memang ada perampasan aset ya, tetapi tidak memadai untuk ditindaklanjuti. Bahwa hasil kejahatan bisa kemudian dilakukan perampasan aset terhadap perusahaan jika dikaitkan dengan kejahatan. Hanya di bagian itu saja, tidak ada tindak lanjut teknis dan segala macamnya terkait dengan perampasan aset lebih lanjut. Kan hasil kejahatan tidak hanya berupa perusahaan, kan bisa yang lain. Ya. Bang, tapi kalau misalnya mungkin masyarakat juga masih belum mengerti yang dimaksud di dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu nantinya akan seperti apa? Ya. Apakah cukup signifikan perbedaannya dengan yang ada saat ini begitu atau yang saat ini kita berlakukan begitu, Bang? Yang saat ini sangat nanggung ya kalau bahasa saya, karena tidak bisa di follow up lebih lanjut sebagai sebuah tindakan perampasan aset hasil kejahatan. Nah, undang-undang ini akan melengkapi baik materialnya maupun formilnya, baik pasal-pasal yang menjelaskan atau memberikan kewenangan, juga kemudian tata cara perampasan aset. Jadi penting memang undang-undang ini untuk melengkapi apa yang kita sepakati di dunia internasional dalam pemberantasan korupsi dan bagaimana tindak lanjutnya di dalam negeri. Cuman memang bagi saya secara logis kan beliau menyampaikan logika ya, ini sudah sibuk-sibuk, tapi kalau bicara tanggung jawab, sibuk tidak sibuk ya harus dilakukan ya. Karena ya, ini heboh kan gara-gara peristiwa ini, bukan soal tanggung jawab, karena sudah ada di list prolegnas jangka panjang sebenarnya. Nah, tidak dilakukan secara logika politik memang agak berat, tetapi ini jadi masalah ketika temannya Bang Trimet ini bicara, ini kalau nggak karena ketua umum nggak jadi ini barang gitu ya. Padahal kan ada tanggung jawab di dalam Undang-Undang 12 itu, tanggung jawab inisiatif itu kan balik, anggota begitu ya, fraksi dan segala macam. Tidak ada relasinya dengan ketua umum. Jadi kesan yang ditangkap publik adalah ketua umum sedang menghalang-halangi niat baik membuat undang-undang perampasan aset. Gitu. Demikian nggak Bang Trimet? Saya kira enggak ya, kalau ketua umum semua. Ya enggak, maksudnya Bang, kesannya yang gara-gara ucapan itu. Karena kami ini
Karena itu yang sedang diperjuangkan sekarang adalah profesional tertutup. Bukan profesional terbuka yang seperti sekarang ini. Karena saya bisa menjadi anggota DPR kan karena dicalonkan oleh partai. Nah, partai yang menghitung semuanya, terutama Dewan Pimpinan Pusat. Kalau kita orang politik selalu bilang Dewan Pimpinan Pusat. Disitulah semua elit-elit partai itu. Yang kemudian menentukan arah kebijakan. Ya. Karena itu kalau di PDI Perjuangan, 6 bulan sekali Ibu Ketua Umum mengundang kita semua. 128 ini anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan untuk diberikan arahan. Ya. Dari mulai soal absensi, kemudian juga kalau ada yang ngantuk di rapat-rapat, sampai terakhir ada surat yang dikeluarkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita nggak boleh tuh cuma absen, habis itu ngilang. Ya. Apalagi kalau yang biasa terjadi di DPR kan, habis bertanya, pergi. Karena itu kalau di Komisi 3 ada aturan, orang yang bertanya tidak ada kewajiban pasangan kerja itu menjawab. Kemudian dia pergi, tidak ada kewajiban untuk menjawabnya. Jadi saya kira tidak semuanya itu kesalahan di partai. Tentulah sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa DPR itu adalah lembaga politik. Yang paling penting itu ada lobby-lobby politik. Pak Mahfud kan berapa kali menyampaikan, dan saya bagian dari sejarah itu. Pada saat Pak Mahfud ingin menjadi anggota Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Pak Mahfud itu kan banyak bukunya. Dia melobi kita ngasih buku. Jadi lobby itu bukan sesuatu yang negatif. Lobby itu kan meyakinkan orang yang kita dekati bahwa saya ini benar loh, gitu loh. Pak Mahfud melobi kita dengan buku. Dan saya bagian yang dilobi oleh Pak Mahfud tempo hari, dia jelaskan kalau dia jadi hakim MK, kira-kira mau dibawa kemana ini MK-nya, kemudian dia kasih tunjuk buku-buku yang ditulis, sudah ditulis oleh Pak Mahfud. Jadi paling penting kalau di DPR itu adalah lobby. Berarti begini Bang, kalau misalnya soal lobby, apakah menurut Bang Trimet juga soal undang-undang perampasan aset ini, lobby pemerintahnya nggak jalan, lemah? Ya, kira Bentar iya. ya Bang, nanti break dulu ya. Kita jawabnya habis nih ya Bang. Kami akan kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Trimedi. Bang, jadi kalau misalnya Bang melihat soal lobby politik, DPR adalah lembaga lobby politik. Lembaga politik. Lembaga politik itu yang urusannya adalah lobby. Selama ini untuk undang-undang perampasan aset, apakah pemerintah lobbynya kurang, Bang? Menurut saya iya. Kurang. Kalau seandainya lobbynya bagus, kan biasanya kalau di balik atau di ini, kalau ada proses undang-undang itu, kalau dianggap penting oleh pemerintah, biasanya suka ketemu tuh ketua-ketua fraksi, ya, atau sekretaris yang mewakili. Setelah itu didiskusikan lah. Nggak usah jauh-jauh, begitu beratnya undang-undang cipta kerja itu. Kemudian soal IKN, selesai kok. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yang paling penting itu dilakukan lobby, dan kalau lobby itu jangan kemudian ditafsirkan negatif. Sebagaimana saya sampaikan, meyakinkan gitu ya. Lobby itu kan yang penting tidak ada penyuapan. Kan pemerintah menyampaikan apa pentingnya RUU perampasan aset ini dalam kewajiban pemerintah. Nah, itu yang dijelaskan oleh pemerintah. Tentu pemerintah diwakili oleh Menkumham. Kalau dianggap itu memang super penting, bisa juga didampingin oleh Menko Polhukam, ya, untuk meyakinkan DPR bahwa ini penting. Saya kira kalau misalnya penting juga akan digolkan. Nggak usah jauh-jauh juga undang-undang pembantu rumah tangga, ya. Kemarin udah disahkan di paripurna, itu juga lama nasibnya. Dan kalau keluar masuk muncul tenggelam di RUU Prolegnas itu biasa. RUU Advokat juga berapa kali ada, mendadak juga nggak ada. Ya. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan advokat, ya harus aktif juga melobi pemerintah, melobi DPR. Datangin 9 fraksi ini. Kalau mau harkat dan martabat advokat dituangkan, direvisi Undang-Undang 18 itu. Baik, Bang. Jadi kalau undang-undang di dalam prolegnas tidak jalan, kemudian
timbul tenggelam itu sering terjadi. Oke, tidak hanya RUU perampasan aset begitu Iya, ya. tapi tidak juga RUU yang mandek sama sekali. Ini juga kan udah lama undang-undang pembantu rumah tangga Ya, PRT oke. itu. Kemarin sudah kita sahkan Baik. dan prosesnya juga alot. Terakhir pemerintah bisa menerangkan bagaimana pentingnya hak-hak pekerja di dalam rumah tangga itu. Baik, Bang Ferry, kalau melihat udah ada inisiasi dari pemerintah, tapi lobby-lobbynya kurang nih kepada DPR, sehingga belum sampai sekarang belum disahkan lah ya RUU perampasan aset ini. Ya, Belum mulai dibahas. Belum mulai dibahas. bahkan. Belum disahkan ya. lobby itu kan juga bicara soal prioritas politik ya. Nah, sejauh ini tidak tergambar upaya melakukan perampasan aset sebagai prioritas politik. Kalau bicara apa yang mau dituju, bahkan undang-undang MK ini baru diperbaiki berapa tahun yang lalu, Bang. Ini baru undang-undang. Tapi karena ada prioritas ya, kurang lebih mempengaruhi hakim MK begitu ya, maka ini dibahas. Padahal ini ada kasus yang tampak di depan mata yang mestinya diprioritaskan oleh dua kubu, pemerintah dan DPR. Bahkan kalau menurut saya ini jauh lebih memaksa keadaannya dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja malah digas dengan perpu dan disetujui jadi undang-undang. Nah, bagi saya jika memang pikiran kita untuk melakukan pemberantasan korupsi yang serius, Undang-Undang perampasan aset ini adalah sebuah yang harus ada ya. Tapi balik lagi Bang Ferry, kalau misalnya tahun politik ini tadi kata Bang Trima, Ya. apakah jadi optimal? Ya, kalau mau bicara soal tahun politik, ya rasionalisasi politiknya memang akan berat. Tapi sekali lagi, logika Pak Bambang Pacul itu kan tidak salah-salah betul dalam takaran politis ya. Dalam takaran formil ya, begitu ya, salah begitu ya. Takaran politisnya, kalau memang ketua umum partai menginginkan ini juga, saya yakin ini semua akan bergerak untuk menyegerakan undang-undang ini. Beliau kan kasih contoh, Undang-Undang Cipta Kerja itu yang seabrek-abrek pasalnya bisa sangat cepat ya, dalam hitungan minggu begitu ya. Itulah. Tapi Bang Ferry bisa nggak sih ada jalan lain sambil menunggu RUU ini disahkan? Ya, kalau saya mau menyederhanakan, kalau memang ini dianggap sesuatu yang memaksa karena jumlah angkanya triliunan begitu ya, dilakukan oleh banyak pejabat, kenapa ini tidak dinyatakan sebagai hal yang memaksa sehingga keluar perpu? Lalu nanti oleh DPR tinggal disetujui atau tidak. Oke. Nah soal ini Bang Ferry, ini kan gini, kalau undang-undang perampasan aset ini juga buat pemahaman buat yang menyaksikan juga. Ini kan akhirnya semangatnya memiskinkan tadi ya, koruptor gitu. Nah, kalau misalnya ada, buat gambaran aja Bang, ada satu terpidana korupsi gitu. Di situ ada undang-undang Tipikor, ada undang-undang TPPU, kemudian ada undang-undang perampasan aset yang akan dikenakan terlebih dahulu bagi keterpidana ini bagaimana dan dampaknya akan seperti apa gitu loh. Ya, pasti tindak pidana korupsi dulu sebagai salah satu tindak pidana kejahatan asal, tindak pidana pencucian uang dikenakan sekaligus bisa ya, Tipikor pencucian uang. Setelah dinyatakan sebagai pelaku terpidana, barulah asetnya dirampas oleh negara. Jadi ini pentingnya nih, bagian paling ujung nih, koruptor tuh nggak takut dibui loh, tidak takut Takut miskin gitu ya Bang? Iya, paling mereka takutkan adalah Hukuman badan nggak takut lah ya gitu. Iya, miskin. Berapa lihat kasus-kasus korupsi 18-20 tahun nanti berkurang sendiri itu dalam proses berjalannya. Tapi kalau kemudian mereka dimiskinkan, semua takut miskin. Tapi benar-benar kalau undang-undangnya disahkan, benar-benar bisa diambil semua asetnya ya Bang ya? Ya, kalau bisa dibuktikan negara sebagai hasil oke. kejahatan. Yang ngelola siapa Bang kalau kayak gitu Bang? Kalau saya mengusulkan sederhana ya KPK saja. Cuman sekarang kan KPK-nya bermasalah, itu aja. Oke, masih menarik ya. Enggak, kalau menurut saya di samping undang-undang perampasan aset ya, yang paling penting itu dibuat juga undang-undang soal bagaimana pengelolaan barang sitaan. Ya. Sekarang ini nasib barang sitaan itu, karena itulah pada saat rapat dengan Pak Mahfud, saya bilang pemerintah bukan cuma fokus kepada RUU perampasan aset, tapi apa yang kita perbincangkan tadi, kalau udah disita, kalau mau dilelang lagi nanti 3 tahun, 5 tahun, itu jauh. Dan mudah-mudahan saya dengar Mahkamah Agung mau mengeluarkan SEMA terhadap ini. Bagaimana mekanismenya? Kumham punya rubasan ya. Dan KPK kalau kita lihat mobil ya,
sudah ingkrah baru bisa dijual. Begitu juga rumah. Kalau tidak dijaga, begitu juga perusahaan. Ya. Apakah mungkin perusahaan itu tetap berjalan, bukan disegel? Dia berjualan, berproduksi, tapi negara yang ngelola. Nah, itu juga sebelum kita masuk kepada RUU perampasan aset itu yang penting kita pikirkan bagaimana pengelolaan. Karena selama ini sering juga penegak hukum itu barang-barang sitaan itu juga dimanipulasi, ya. Ada 5 jadi 3, ya. Nilainya direndahkan. Itu yang perlu ke depan ini juga kita pikirkan supaya semuanya tidak, ini kan rame RUU perampasan aset gara-gara alun, ya. Kemudian kita berpikir seperti Pak Peri ini bilang sekian ratus T, Pak Mahfud bilang 35, Menkyu bilang sekian gitu loh, 3T gitu loh. Kan nggak sebombastis yang disampaikan di awal itu kan. Tapi dengan ada trigger dari Pak Mahfud ini kan lebih maju. Kan Pak Mahfud selalu bilang, saya itu kalau mandek diskusi, saya tweet. Dia bilang. Nah, kan itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Nah, cuman tweetnya Pak Mahfud ini kan juga seringkali juga membuat gaduh. Kemarin saya guyon. Kadang-kadang tweetnya Pak Mahfud nggak sepenuhnya benar juga Pak Mahfud. Saya bilang, kenapa? Waktu sidang Sambo kan dia bilang, ada peristiwa-peristiwa yang nggak pantas didengar anak-anak. Saya bilang, kalau ada siaran langsung sidang Sambo itu nunggu. Mana yang katanya nggak pantas didengar anak-anak itu. Ternyata sampai vonis nggak ada. Tapi apapun yang dilakukan Pak Mahfud itu sebagai trigger, ya kan bergulir. Kalau angka-angka itu menurut soal saya, lain. Bang, poinnya bukan Pak Mahfud dan personalnya. Tapi kapan kemudian upaya untuk merampas aset, melakukan fokus kepada kasus ini menjadi fokus Karena bersama. saya tanya Pak Ferry. Kemarin di DPR kan itu juga pembahasan. Kok fokusnya personal Prof Mahfud bukan kemudian substansi perkara? Bukan, tidak ada pembahasan soal perampasan aset itu karena Pak Mahfud ngomong. Ya, itu tidak bagian dari diskusi. Ya, mungkin Pak Ferry ini juga nggak utuh menonton TV-nya karena itu kan 7 jam semua TV live kalau kata Pak Bapak itu. Jadi itu kena dilemparkan Pak Mahfud. Jadi akan menjadi perbincangan. Jadi perbincangan. Kalau gitu sama-sama dong keduanya, tidak fokus ke substansi. Enggak, ininya sebenarnya soal selisih angka. Bagi saya selisih angka nggak ada masalah. Yang jelas kita semua masyarakat Indonesia masih menunggu kapan kepastian bisa dibahas di DPR, kemudian disahkan oleh DPR, nanti harapannya seperti itu ya. Terima kasih banyak Bang Trimedia, Bang Ferry. Terima kasih ya. Nanti masih ada beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.